Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang keempat. Kita akan membaca yang ke-10 saja. Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Sekali lagi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Bapak Ibu, dalam kita berbicara tentang bagaimana kita bisa membangkitkan harapan kita atau harapan kita dalam masa-masa penantian di tengah-tengah krisis ini, saudara, salah satu hal yang kita perlu belajar adalah bagaimana harapan itu lahir dari justru kerendahan hati. Pagi ini kita membaca dengan jelas firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, ketika kita berbicara tentang kerendahan hati sebenarnya bukan sekedar sikap sopan atau sikap rohani yang tampaknya manis. Tapi kerendahan hati itu juga berbicara tentang ruang suci tempat Allah bekerja tanpa hambatan. Jadi ruang yang bersih, yang suci, tempat Allah bekerja tanpa hambatan. Itu kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati adalah pintu masuk bagi anugerah Allah yang memulihkan. Jadi kerendahan hati itu menjadi pintu masuk anugerah Allah yang memulihkan. Jadi kalau kita berbicara tentang anugerah, bagaimana anugerah Allah yang mendahului kita, yang bekerja di dalam kita, dan yang mengangkat kita lebih tinggi atau semakin tinggi dari yang kita sendiri bisa angkat, bisa lakukan, begitu ya. Saudara, ketika kita membaca di dalam Yakobus, rendahkanlah dirimu, ayat ini tidak, atau kata-kata ini tidak sedang menekankan tentang kelemahan manusia. Jadi ayat ini tidak sedang berbicara tentang kelemahan manusia. Ketika kita berbicara tentang rendahkanlah dirimu, tetapi yang menjadi sorotan utama adalah tentang kehadiran Allah yang menjadi kekuatan sejati. Jadi fokusnya bukan pada kelemahan manusia, bukan pada kelemahan manusia itu, tapi fokus dari ayat ini adalah bagaimana kehadiran Allah yang menjadi kekuatan sejati. Jadi bukan pada kelemahan manusianya. Kerendahan hati di hadapan Tuhan adalah pengumuman atau deklarasi bahwa kita memilih tatanya daripada tata kecil yang selama ini kita bangun untuk diri kita sendiri. Nah saudara, di titik inilah harapan yang murni dilahirkan. Di titik di mana saya dan saudara memilih hadirat Allah, memilih tata Allah dalam hidup kita. Saudara, Bapak John Wesley pernah berkata demikian, bahwa manusia tidak dapat membawa dirinya kepada Kristus kecuali oleh anugerah yang bekerja lebih dahulu. Maka ketika seseorang merendahkan diri, ia sedang membuka seluruh celah hidupnya untuk disentuh oleh anugerah itu, untuk dibentuk, untuk disembuhkan, dan diarahkan ulang. Sudah, kerendahan hati juga bukan penyangkalan nilai diri. Kerendahan hati itu bukan penyangkal nilai diri. Justru ketika kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita sedang kembali kepada identitas terdalam kita.
bahwa kita dikasihi, diperhatikan, dan tidak dibiarkan berjalan sendirian. Kerendahan hati mengembalikan kita kepada kebergantungan yang menyehatkan, yaitu kebergantungan kita kepada Tuhan, bukan yang melemahkan. Saudara, di dalam keheningan hati yang berserah, Tuhan menanamkan harapan baru. Tuhan menanamkan harapan yang tidak bergantung pada hasil, yang tidak bergantung pada situasi, atau yang tidak bergantung pada kekuatan pribadi. Tetapi harapan yang lahir dari kerendahan hati, harapan yang lembut namun tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena yang meninggikan bukan tangan kita, tetapi tangan Tuhan Allah sendiri. Jadi harapan dalam kerendahan hati itu justru terbangun bukan karena diri sendiri, tetapi karena Allah dan kuasanya. Saudara, ketika saya dan saudara merendahkan hati di hadapan Tuhan, dikatakan ketika Allah yang meninggikan itu bukan sekedar kenaikan posisi. Ketika kita merendahkan hati, Allah yang akan meninggikan. Dan perhatikan, ketika Allah yang meninggikan itu bukan sekedar kenaikan posisi, tetapi peninggian perspektif. Kita mulai melihat hidup dari sudut pandang kasih karunia, bukan ketakutan, dari kepastian pemeliharaan, bukan kecemasan, dari kedewasaan rohani, bukan dorongan ego. Saudara, perhatikan baik, kerendahan hati menjadi tanah tempat harapan bertumbuh kuat. Sebab akar yang paling dalam selalu tumbuh di tanah yang paling rendah. Perhatikan baik, akar yang paling dalam itu selalu tumbuh di tempat yang paling rendah. Renungan bagi saya dan saudara, apakah ada area dalam hidup saudara, dalam hidup kita, di mana kita masih sibuk membuktikan, mempertahankan, atau mengandalkan diri sendiri? Kita ingin membuktikan diri sendiri hebat. Kita ingin mengandalkan diri sendiri hebat. Apakah ada area kita yang demikian? Dan apa yang mungkin Tuhan sedang ingin lahirkan dalam diri kita jika kita berani merendahkan diri lebih dalam? Saudara, biarlah pertanyaan perenungan ini mengajarkan kita untuk kita merendahkan hati dalam segala aspek kita. Sembah Tuhan. Kami rindu Tuhan lawatan-Mu. Oh, Engkau Allah yang dahsyat. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Amin. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Bapa yang lembut dan penuh anugerah, ajarilah kami untuk merendahkan diri, bukan karena terpaksa,
tetapi karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang meninggikan pada waktu yang tepat. Bentuklah hati kami agar peka terhadap karya-Mu. Lepaskanlah ambisi kami yang tidak selaras dengan kehendak-Mu, dan gantikan dengan kedalaman harapan yang lahir dari kebergantungan kepadamu. Tinggikanlah kami sedemikian rupa, sehingga hidup kami menjadi cermin kasih-Mu. Dalam nama Yesus Sang Sumber Harapan, kami memohon kepadamu.